Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megali Amana dari Farmasi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi nitrimetri dan titrasi serimetri. Yang pertama, titrasi nitrimetri. Nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan natrium nitrat sebagai pentiter dalam suasana asam. Titrasi nitrimetri sendiri merupakan titrasi yang digunakan pada senyawa organik yang memiliki gugus amin aromatik primer atau senyawa lain yang bisa dihidrolisis menjadi amin aromatik sekunder. Untuk prinsipnya yaitu pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer, amin aromatik sekunder, dan gugus nitroaromatik. Untuk pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alimatik sekunder, selanjutnya pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya titrasi dengan menggunakan asam nitrat dalam suasana asam. Untuk reaksi pembentukan garam diazonium yaitu NaNO2 ditambah HCl ditambah HONO, ArNH2 ditambah HONO ditambah HCl menjadi ArN2Cl atau garam diazonium ditambah H2O. Untuk larutan baku yang digunakan yaitu larutan baku primer ada asam sulfaniat dan larutan baku sekunder yaitu natrium nitrat. Untuk indikatornya yaitu ada indikator luar dan indikator dalam. Untuk indikator luar yaitu memakai pasta kanji iodida, dan untuk indikator dalam yaitu memakai campuran tropeolin OO dan metilen blue. Metode potensiometri dengan menggunakan elektroda platina yang dicelupkan ke dalam larutan titran. Untuk syarat titrasi nitrimetri yang pertama ada suhu. Pada suhu terdapat HNO2 yang terbentuk akan menguap pada suhu tinggi, dan garam diazonium yang terbentuk akan terurai menjadi fenol. Yang kedua yaitu keasaman. Dalam keasaman dapat mengubah NaNO2 menjadi HNO2 dan pembentukan garam diazonium. Untuk kecepatan reaksinya yaitu reaksi diazotasi berlangsung lambat, sehingga agar reaksi sempurna maka titrasi harus dilakukan perlahan-lahan dengan pengocokan yang sangat kuat. Selanjutnya untuk pembakuan natrium nitrit dilakukan pertama-tama yaitu timbang sesama kurang lebih 50 mg asam sulfanilat, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Lalu ditambahkan 1-2 tetes amonia 25%, kocok sampai larut. Setelah itu ditambahkan 20 ml air, ditambahkan 5 ml HCl pekat, ditambahkan kurang lebih 0,5 gram bubuk KBR. Masukkan 5 tetes tropeolin OO 0,1% dan 3 tetes metilen blue 0,1%. Lalu dititrasi dengan NaNO2 0,1 m sambil diaduk kuat sampai terjadi perubahan warna dari ungu ke biru dengan indikator dalam, dan terjadi goresan warna biru pada pasta kanji iodida yang terulang lagi setelah dilakukan 1 menit kemudian. Untuk indikator luar, untuk senyawa yang dapat dianalisis, yang pertama penetapan kadar senyawa-senyawa yang mempunyai gugus amin aromatis primer bebas seperti sulfanilamid. Selanjutnya penetapan kadar senyawa-senyawa yang mana gugus amin aromatik terikat dengan gugus lain seperti suksinil sulfatiazol, petalyl sulfatiazol, dan paracetamol. Selanjutnya senyawa-senyawa yang mempunyai gugus nitroaromatis seperti klorampenikol. Senyawa-senyawa nitroaromatis dapat ditetapkan kadarnya secara nitrimetri setelah direduksi terlebih dahulu untuk menghasilkan senyawa amin aromatis primer. Untuk kesimpulan pada titrasi nitrimetri ini yaitu yang pertama, titrasi nitrimetri adalah salah satu metode analisis kuantitatif dengan prinsip pembentukan garam diazonium. Selanjutnya titrasi nitrimetri digunakan untuk menganalisis sampel senyawa amin primer, contohnya senyawa sulfonamida. Selanjutnya titrasi nitrimetri menggunakan larutan natrium nitrat sebagai larutan pentiter dengan indikator dalam tropeolin OO dan metilen blue dan indikator luar pasta kanji iodida. Selanjutnya ada titrasi serimetri.
Serimetri adalah jenis titrasi oksidimetri karena larutan baku sekundernya bersifat oksidator. Larutan baku yang digunakan yaitu besi sulfat untuk larutan baku primer, untuk larutan baku sekunder besi 4 sulfat dan indikator feroin sulfat. Untuk perhitungannya, dalam mengetahui zat X dengan titrasi serimetri dihitung dengan rumus kadar sampel. Kadar sampel X sama dengan M gram per BE di M gram per BE sama dengan P sampel dikali entiter. Reaksinya yaitu untuk prinsip reaksi larutan zat uji dalam suasana asam dititrasi dengan larutan baku cerium sulfat. Untuk reaksi zat uji yang mengandung ion fero yaitu Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah E oksidasi. Yang kedua Ce4+ ditambah E menjadi Ce3+ reduksi. Fe2+ ditambah Ce4+ menjadi Fe3+ ditambah Ce3+ redoks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.